要不清明门哪会有什么灯火？开始！天下只盼我说无益，贪婪愚昧的苍生，剑灵反噬。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode 18. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Minggu kemarin, pertarungan sengit telah terjadi antara ketiga ketua sekte berhadapan dengan Dewa Binatang, yang mana berbagai serangan telah mereka lakukan, namun belum kunjung membuahkan hasil. Kerjasama yang dilakukan oleh ketiga ketua sekte sempat membuat Dewa Binatang kesulitan, yang segera dimanfaatkan oleh Dosuan untuk menggunakan teknik pedangnya. Tapi semua itu malah semakin membuat Dewa Binatang bersemangat. Ia bahkan menunjukkan kekuatan ia yang sebenarnya. Sedangkan di sisi lain, pertarungan Xiaofan dan Jinyu juga tidak kalah seru, di mana Jinyu telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk dapat menghabisi Xiaofan. Hal itu memang berhasil melukai tubuhnya, namun Xiaofan masihlah hidup, dan ia sempat memberikan serangan balasan kepadanya. Sedangkan Dosuan yang mendengar teriakan dari para muridnya pun memutuskan untuk menggunakan teknik terlarang dari pedang Yuxiannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Xiaofan yang tengah pergi ke sebuah tempat. Sepertinya inilah tempat yang dia cari selama ini. Tanpa membuang waktu lagi, Xiaofan langsung saja membentuk sebuah formasi yang sebelumnya diajarkan oleh leluhur ketua sekte Xinyu. Pada awalnya dia menggunakan formasi Tai Chi Xuan Qiang Dao demi bisa menghindari konsekuensi dari segel Tianji. Perlahan-lahan namun pasti formasi tersebut pun mulai terbentuk. Sedangkan di sisi lain, Dosuan tengah menggunakan bentuk tertinggi dari teknik pedang Yuxian. Alih-alih takut, Dewa Binatang justru menjadi begitu senang karena dia ingin melihat seberapa hebat kekuatan dari pedang tersebut. Ia harap hal ini tidak akan mengecewakan dirinya. Segel pertama mulai Dosuan lepaskan, di mana serangan langsung saja dia lancarkan. Dan ini adalah serangan pertamanya. Dewa Binatang tidak niatan untuk menghindar. Pasalnya dia itu yang merasakan sendiri seberapa hebat serangan pedang tersebut. Kekuatan dari pedang ini tidaklah main-main. Bahkan dapat mudah memotong serangan dari Dewa Binatang dan juga bahkan memotong lengannya. Ia pun benar-benar senang karena dapat merasakan formasi tertinggi dari pedang Yuxian. Karena Dewa Binatang masih dapat tertawa, segel kedua dari pedang Yuxian mulai dilepaskan, di mana serangan kembali Dosuan lancarkan. Dalam pertarungan ini bisa terlihat dengan jelas kalau Dosuan sempat mendominasi jalannya pertarungan. Tapi Dewa Binatang tidak niatan untuk berdiam diri saja. Ia langsung melakukan serangan balasan yang mengakibatkan Dosuan kesulitan. Terlebih lagi, teknik pedang ini telah menguras begitu banyak kekuatannya dan juga vitalitasnya. Walaupun begitu, Dosuan tidaklah takut mati, selama itu dapat melindungi setidaknya satu murid dari sekte Xinyu-nya. Dewa Binatang mempersilakannya untuk datang kepadanya. Pasalnya, selama ia menghancurkan dunia ini, maka tidak akan ada lagi cahaya. Berbagai serangan telah Dewa Binatang lakukan, yang mana Dosuan pun dipaksa untuk membentuk sebuah pertahanan. Pasalnya, serangan bertubi-tubi terus tertuju kepadanya. Dewa Binatang meminta Dosuan untuk membuka semua segel pedangnya karena dengan begitulah dia memiliki kesempatan untuk melindungi semua orang. Dosuan kembali membuka segel pedangnya untuk melancarkan serang balik kepada Dewa Binatang. Dalam satu kali serangan saja, tubuh Dewa Binatang kembali terpotong. Tapi dia itu mampu dan mudah memulihkan diri. Dosuan perlahan-lahan sudah mulai kehilangan banyak energinya. Tapi dia itu teruslah memaksakan dirinya karena bagaimanapun waktunya tidak terlalu banyak. Jadi dia itu harus memanfaatkannya dengan baik untuk bisa menghabisi Dewa Binatang. Pada akhirnya Dosuan pun kembali mendominasi jalannya pertarungan.
Tidak mau kalah, Dewa Binatang juga kembali meningkatkan kekuatannya, yang mana kini mereka berdua pun saling beradu serangan satu sama lain. Sampai pada puncaknya, serangan terakhir dari Dosuan hampir saja menghabisi Dewa Binatang. Tapi sayang sekali Dosuan sudah mencapai batasnya, yang mana Dewa Binatang pun berhasil membuatnya terpental. Kembali kepada Xiaofan yang diberitahu kalau Tianji memiliki kekuatan tak terbatas, namun juga akan menguras vitalitas penggunanya. Jinyu meminta Xiaofan untuk berhenti, terlebih lagi dia penasaran apa yang sedang ia lakukan. Xiaofan sudah tahu kalau Dosuan tengah bertarung dengan monster binatang dalam formasi pedang ini. Ia pun sempat ragu apakah dia layak untuk menerima teknik tersebut. Tapi pada akhirnya Xiaofan akan tetap mengambil keputusan tersebut. Di sisi lain, Dosuan benar-benar sudah terluka sangat parah. Sedangkan Dewa Binatang memuji pedang Juxian dan memang layak menjadi pedang pembunuh dewa, karena itu hampir saja menghabisi nyawanya. Dengan kondisi Dosuan sekarang, maka ia sudah tidaklah memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Sebuah serangan yang begitu besar pun telah Dewa Binatang siapkan untuk dapat menghabisinya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Dosuan masihlah mau berjuang. Ia pun melepaskan segel terakhir pada pedangnya, karena ia tidak ada niatan untuk kalah dalam pertarungan ini. Serangan Dewa Binatang pun bisa dirinya atasi. Ia juga memberitahu selama dirinya belum menyerah, maka ia akan terus berjuang untuk dapat membuat dunia ini terhindar dari kegelapannya. Teknik Tianji dilakukan, yang mana hal itu telah berhasil mengekang seluruh kekuatan Dewa Binatang untuk sementara waktu. Dosuan akan memanfaatkan hal ini agar bisa melakukan serangan terakhir dan menghabisi nyawa dari Dewa Binatang. Berbagai serangan pun terus dirinya lancarkan, namun Dewa Binatang masihlah mampu menghindari semuanya. Tapi karena Dewa Binatang sudah terkena segel tadi, membuat ia mampu ditarik mundur dan Dosuan langsung saja mengusungkan pedangnya ke jantung Dewa Binatang. Baginya, apa yang Dosuan lakukan saat ini hanyalah sia-sia saja, karena dia itu melindungi orang-orang yang tak berguna. Namun Dosuan tetap pada keputusan awalnya, bahkan dia tidaklah peduli dengan apa yang Dewa Binatang katakan. Terlihat kalau vitalitas Dosuan terus terkuras. Jika terus seperti ini, maka roh pedang akan menyerang balik tubuhnya. Bahkan kondisinya itu akan ribuan kali lebih parah dibandingkan Dewa Binatang. Rekan-rekan Dosuan menyadari kalau ia sudah siap untuk mengambil semua resikonya. Dosuan dengan sisa-sisa kekuatannya pun hanya bisa sampai di sini saja. Dewa Binatang pun mentertawakan hal itu dan akan segera melakukan serangan balik kepadanya. Tapi tanpa dia sadari, Xiaofan telah menggunakan segel terakhir untuk memberikan bantuan kepada Dosuan. Ia bahkan melupakan dendam mereka. Dengan semua ini, Dosuan pun kembali menerima kekuatan yang dapat kembali menekan pedangnya kepada Dewa Binatang. Ia berjanji kalau pada hari ini Dewa Binatang akan mati. Namun Dewa Binatang ingin melihat siapa yang lebih cepat. Apakah dirinya yang menghancurkan pedang ini terlebih dahulu atau Dosuan yang bisa menghabisi dirinya? Dosuan dengan kekuatan yang tersisa terus memberikan serangan sampai-sampai menembus tubuh dari Dewa Binatang. Perlahan namun pasti, usaha dari Dosuan sepertinya telah membuahkan hasil. Pasalnya, ledakan pun telah tercipta. Tidak ada satupun yang terdengar, baik itu dari Dosuan maupun dari Dewa Binatang. Dan kita hanya diperlihatkan kepada pedang Juxian yang terpental. Begitu pula dengan tubuh Dewa Binatang yang jatuh dari ketinggian. Sedangkan di sisi Xiaofan, Jinyu sendiri ingin langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Untung saja sebelum semua itu terjadi, bantuan pun datang untuk melindungi Xiaofan, yang tentu tidak bukan adalah kedatangan dari Suki. Xiaofan pun menghentikan formasinya untuk melihat Suki. Sedangkan Suki sendiri benar-benar senang karena orang yang ia cintai masihlah hidup. Ia bahkan mengakui kepada Jinyu kalau sepertinya dia sudah gila karena terus melindungi Xiaofan. Jinyu mencoba menyadarkannya karena pria ini bukanlah Xiaofan yang mereka kenali, karena dia sudah begitu berani masuk ke area terlarang dan bahkan menghabisi gurunya. Begitu pula dengan anggota sekte Xinyu.
Jadi seharusnya Shuki tidaklah boleh melindungi Xiaofan. Shuki meminta Xiaofan untuk segera pergi dan jangan pernah kembali lagi. Namun Xiaofan bingung dirinya harus kemana lagi karena ia tidak tahu di mana tempatnya. Jinyu meminta Shuki untuk tidak melakukan hal ini karena dia sama saja dengan mengkhianati gurunya. Di tengah pembicaraan tersebut, sebuah kekuatan jahat pun datang kemari, yang mana para murid sekte Xinyu juga berada tak jauh dari tempat itu, karena mereka harus segera mengamankan pedang Josian. 你听我一句，你还要维护他？事后，我再向长。 Pedang tersebut ternyata datang tepat ke arah Xiaofan dan yang lainnya, di mana pedang Josian pun berusaha untuk memanggil Xiaofan. Seketika saja kekuatan haus darah miliknya pun mulai kembali bangkit. Terlebih lagi seluruh ingatan tentang kejadian di masa lalu kembali melintas di pikirannya, di mana pedang ini harus dirinya hancurkan. Karena bagaimanapun pedang Josianlah yang telah menghancurkan Biao dan berusaha untuk menghabisi dirinya. Dengan kekuatan haus darahnya, Xiaofan perlahan-lahan mulai kembali ke ingatan masa lalunya, di mana ia sekarang juga tengah menuju ke arah pedang Josian. Hanya saja Shuki sadar ada yang tidak beres pada diri Xiaofan, dan ia pun memintanya untuk berhenti sambil melindungi pedang ini agar tidak diambil olehnya. Seketika saja kekuatan haus darah Xiaofan pun mulai menghilang dan sempat menyadarkan dirinya. Tapi Xiaofan memintanya untuk pergi karena bagaimanapun dia harus menghancurkan pedang tersebut. Jinyu memintanya untuk segera pergi dari sini, namun Xiaofan tetap tidaklah peduli dengan perkataannya, karena tujuannya adalah pedang itu. Karena bagaimanapun pedang itulah yang membuat dirinya menderita separah ini. Namun Shuki tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Terlebih lagi orang-orang dari sekte akan segera kemari, jadi lebih baik Xiaofan itu pergi dari tempat ini. Namun Xiaofan tidaklah memiliki niatan tersebut. Bahkan ketika para murid sekte Xinyu hampir datang kemari, dia pun memilih untuk segera melakukan penyerangan agar bisa menghancurkan pedang Josian. 你还想做什么？前山的人马上就要来了。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.